Halo, selamat bergabung lagi di sini. Kali ini kita punya sumber yang agak unik nih. Jadi ini semacam daftar ya. Ada 15 ide topik gitu. Yang katanya sih relevan banget buat anak muda Indonesia sekarang. Kayak cermin lah ya buat lihat apa sih yang ada di pikiran mereka, apa yang lagi jadi pergulatan mereka gitu. Beberapa judulnya aja udah langsung bikin penasaran gitu kan. Misalnya nih, ada kenapa banyak anak muda gagal fokus di era digital. Terus ada lagi toxic productivity, sibuk tapi nggak bahagia. Ya itu relate banget ya kayaknya. Betul. Atau ini, fenomena flexing di sosial media. Nggak perlu ikut-ikutan. Sampai yang soal mental health, overthinking dan cemas, musuh terbesar Gen Z. Wah, lengkap ya isunya. Nah iya, jadi misi kita kali ini tuh bukan buat ngupas satu-satu topiknya sampai habis gitu ya, tapi lebih ke melihat gambaran besarnya. Ada pola apa sih di balik semua ini? Tema umum apa yang kayaknya nyambungin semua topik ini? Yuk kita coba gali bareng. Apa sih sebenarnya yang jadi perhatian utama mereka dari daftar ini? Ada tema besar apa gitu yang paling kelihatan menonjol? Oke, kalau dilihat sekilas ya, yang langsung kelihatan banget itu tema soal tantangan hidup di era digital. Itu jelas banget. Oh, oke. Era digital ya? Iya, ini muncul di banyak topik loh. Mulai dari yang tadi disebut, soal susah fokus, terus ada tekanan buat flexing, ya kan, pamer di medsos, juga soal jebakan toxic productivity, sampai ada seruan buat lebih bijak pakai medsos. Ada yang nyebutnya hijrah digital, malah hijrah digital. Wah, menarik juga ya istilahnya. Maksudnya gimana tuh? Kayak usaha buat ngurangin dampak negatif medsos gitu. Iya, tepat sekali. Jadi semacam upaya sadar gitu, buat lebih milih-milih konten, ngurangin paparan yang nggak sehat. Tujuannya ya buat lebih tenang, atau bisa fokus ke hal lain. Ini nunjukin kalau mereka tuh sadar kok dampak teknologi nggak cuma ikut-ikutan arus saja. Jadi ada kesadaran ya. Betul, kayak paradoks gitu jadinya. Ada tarikan kuat ke dunia maya, tapi di sisi lain ada juga keinginan buat narik diri atau istilahnya detoksifikasi digital. Oke. Jadi pergulatan soal digital ini kuat ya. Nah, selain itu, apalagi nih yang kerasa banget temanya? Yang kedua, ini juga gede banget porsinya. Kesehatan mental sama emosional. Ah, iya pasti ini. Iya kan? Topik soal overthinking, cemas, terus pentingnya healing. Tapi, ada juga catatan kritisnya nih. Gimana tuh? Soal healing ini jangan sampai jadi alasan buat males, gitu katanya. Ada juga bahasan soal gimana ngadepin lingkungan yang toksik. Ini nunjukin kesadaran soal well-being itu tinggi. Tapi, ya itu, ada pergulatan juga. Gimana cara nerapinnya biar seimbang, gak kebablasan. Bener. Ada semacam, tegangan gitu ya di situ. Sadar pentingnya jaga mental, tapi khawatir juga kalau itu malah disalahgunain. Oke, terus kalau soal aspirasi mereka gimana? Ada kelihatan? Nah, itu masuk ke tema besar ketiga, soal pencarian makna, sukses, sama pengembangan diri. Oke. Kelihatan dari topik-topik kayak gimana caranya bangkit dari malas, terus pentingnya punya skill non-akademik, ada juga yang kayaknya menggugat mitos sukses di usia muda. Sampai ada cerita-cerita inspiratif dari orang biasa ya, yang jatuh bangun buat meraih mimpi. Bahkan ada juga perenungan soal prioritas, antara pacaran sama bangun masa depan. Gitu. Wah, jadi ada dorongan kuat ya buat maju, buat berkembang. Tapi tadi menarik disebut soal cerita jatuh bangun. Apa pandangan soal gagal itu juga lagi berubah ya, menurut Anda? Kayaknya gitu. Ada tema soal penerimaan terhadap proses dan kegagalan. Itu kelihatan dari topik gagal itu wajar. Oh iya, eksplisit ya judulnya. Betul. Jadi kayak ada pergeseran gitu. Dari yang tadinya nuntut sukses instan, sekarang lebih menghargai proses belajarnya. Termasuk ya belajar dari kesalahan. Ini lumayan signifikan sih perubahannya. Menarik. Terus ada dimensi lain lagi nggak yang muncul dari daftar ini? Ada sedikit sentuhan soal dimensi spiritual atau nilai-nilai gitu ya. Oh iya, contohnya? Itu kelihatan dari topik yang nyinggung soal rezeki, terus kekuatan sedekah, sama doa. Ini kayak melengkapi gambaran gitu, kalau pencarian makna buat mereka itu nggak melulu soal materi atau karir aja, tapi juga nyentuh sisi spiritualitas. Oke, jadi cukup menyeluruh ya ternyata. Bisa dibilang gitu. Jadi kalau coba disimpulkan ya, yang menarik dari daftar ini tuh kelihatan banget ada refleksi tarik-menarik yang kuat. Di satu sisi, ada tekanan dari luar, ya kan, ekspektasi sosial, dunia digital yang serba cepat. Tapi di sisi lain,
ada pencarian kuat ke dalam diri. Maksudnya gimana tuh, pencarian ke dalam diri? Ya itu tadi, mencari keseimbangan, makna hidup, kesehatan mental, terus juga berusaha pegang nilai-nilai tertentu. Aspirasi buat sukses sih ada banget, tapi kayaknya dibarengi kesadaran soal pentingnya proses sama well-being itu tadi. Dan nih yang lagi dengerin, gimana tema-tema ini? Ada yang kerasa relevan nggak sama yang Anda alami atau mungkin Anda lihat di sekitar? Ada yang paling kena gitu buat Anda? Melihat semua ini ya, ada fokus kuat ke healing, ngatasin cemas. Tapi di saat yang sama ada dorongan gede buat sukses, nggak boleh males ngejar mimpi. Mungkin pertanyaan menarik buat kita renungkan bareng nih. Dengan segala tekanan dan harapan ini, gimana ya sebenarnya generasi ini mendefinisikan hidup yang baik buat diri mereka sendiri? Sesuatu buat Anda bawa pulang dan pikirkan mungkin ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.